Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Lambatnya beberapa penanganan tes COVID-19 di Indonesia, baik rapid test maupun PCR, membuat khawatir banyak kalangan. Sebagai perbandingannya, sejauh ini Kemenkes RI baru melakukan 7.621 tes, sementara Vietnam telah melakukan lebih dari 73.000 tes, Malaysia telah melakukan lebih dari 45.000 tes, dan Korea Selatan sudah melakukan 443.000 tes sejauh ini. Jadi, Indonesia hanya melakukan 2 tes untuk setiap 100.000 penduduk. Sedangkan Malaysia melakukan 112 tes, Singapura 672 tes, dan Korea Selatan 843 tes untuk setiap 100.000 penduduknya. Jumlahnya terbilang sangat minim. Padahal, pada 28 Maret ada sebanyak 1.439 spesimen yang dites. Namun, setelahnya menurun menjadi 491 spesimen dan kemudian menjadi 268 spesimen pada 30 Maret silam. Pada 30 dan 31 Maret lalu, ada 129 dan 114 spesimen yang dites dan semuanya positif COVID-19. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih. Kemenkes memang bekerja sama dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman yang dapat memproses sekitar 240 tes setiap hari dan Lembaga Penyakit Tropis atau LPT Universitas Airlangga yang dapat melakukan sekitar 200 hingga 300 tes dalam 3 hari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto pernah menyebutkan bahwa kapasitas pemeriksaan Balitbangkes setiap harinya adalah 1.700 spesimen. Totalnya, pemerintah semestinya dapat melakukan hingga 2.000 tes dalam sehari. Herawati Sudoyo, Deputi Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, mengatakan mereka telah melaporkan hasil tes yang telah diproses setiap harinya kepada Kemenkes, baik yang positif COVID-19 maupun yang negatif. Setiap harinya, Eijkman melaporkan sekitar 160 hingga 180 sampel kepada Kemenkes. Sementara itu, situs Info Emerging Kemenkes jumlah sampel selesai diproses yang dilaporkan setiap harinya bisa kurang dari 160 hingga 180. Kemenkes juga tidak melaporkan dari lembaga atau laboratorium mana spesimen-spesimen tersebut berasal. Berdasarkan permodelan matematis yang dilakukan oleh London School of Hygiene and Tropical Medicine UK, diestimasikan bahwa jumlah kasus yang terdeteksi di Indonesia hanyalah sekitar 4,5% dari kasus sebelumnya. Artinya, diperkirakan seharusnya terdapat lebih dari 39.000 kasus COVID-19 saat ini. Jika mengikuti perhitungan Universitas Oxford di Our World in Data, jumlah kasus di Indonesia yang akan berlipat ganda setiap 7 hari akan membuat Indonesia mempunyai 70.000 kasus pada 10 April mendatang. Melakukan social distancing dikatakan tidak cukup jika tidak dibarengi dengan tes massal. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, kunci utama untuk menanggulangi wabah COVID-19 adalah tes sebanyak-banyaknya. Dengan melakukan tes massal, maka akan dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi klaster penyebaran virus, mencari jejak orang yang pernah berkontakan, dan memastikan mereka dikarantina atau mengisolasi diri. Sementara itu, menurut ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Indonesia akan menjumpai kenaikan angka kematian yang drastis jika tes massal tak juga dilakukan. Dalam permodelan mereka yang berjudul COVID-19 Modeling Scenarios Indonesia, tim FKM mengestimasi sejumlah kematian di Indonesia pada pertengahan Mei mendatang, jika pemerintah melakukan intervensi secara rendah, sedang, maupun tinggi. Dalam skenario intervensi tinggi, yaitu melakukan tes massal dengan cakupan tinggi dan melakukan karantina wilayah, maka jumlah kematian dapat ditekan menjadi 11.898 kasus. Angka tersebut sudah terbilang tinggi. Tetapi, akan menjadi semakin parah jika intervensi pemerintah masih longgar seperti saat ini. Intervensi sedang, melakukan tes massal dan memperketat social distancing, masih akan membuat angka kematian mencapai 47.984 jiwa. Sementara, intervensi rendah seperti sekarang ini, atau minim tes dan minim aturan social distancing, berisiko membuat angka kematian melonjak drastis menjadi 144.266. Idealnya, menurut Herawati, tak hanya orang yang telah menunjukkan gejala yang diperiksa, tetapi semua orang wajib untuk diperiksa.